Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1226, Orang Suci vs Orang Suci. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Ketika Ye Chen keluar dari Tianluxing, kebetulan keduanya datang dari jauh, mereka adalah Dong Yang dan King Yue dari dinasti Dewa Tianfu. Benar-benar ada di sini. Ye Chen tertegun sejenak. Ketika dia meninggalkan Shen Chao lebih awal, dia membuat janji dengan mereka untuk menemukan Dong Huang dan Zhou Tianyi, tapi itu bohong. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dong Yang dan King Yue akan benar-benar datang. Namun, kali ini, itu akan menjadi yang terbaik. Memikirkan hal ini, Ye Chen terkekeh, dan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Junior Ye Chen, saya telah melihat dua senior. Lebih baik datang lebih awal daripada datang lebih awal. Peri King Yue berbisik dan tersenyum. Ini kebetulan. Ye Chen menyeringai. Saya pernah mendengar tentang masalah istana Ling Qiao. Saya harus mengatakan bahwa saya benar-benar terkejut dengan mengalahkan putra kaisar hantu dengan basis kultivasi di alam surga. Tuan Dong yang tersenyum lembut, ini akan dikabarkan untuk ribuan tahun. Lansia itu tidak masuk akal. Murid Dewa Pedang, kamu benar-benar generasi melawan langit. Mata Dong yang dipenuhi dengan keheranan, dan dia bahkan lebih yakin bahwa Ye Chen adalah murid Dewa Pedang, dan mungkin hanya mitos surga yang bisa mengajar murid seperti itu. Kedua senior itu bercanda, jadi mari kita pergi ke jalan lebih awal. Ye Chen terbatuk, dan yang pertama mengambil langkah, dan dia sangat percaya diri. Dengan dua orang suci yang mengawalnya, keamanan seharusnya tidak menjadi masalah. Tuan Dong Yang dan Peri King Yue tersenyum dan mengikuti. Langit berbintang yang luas tidak terbatas, dan ketiganya seperti tiga dewa, menambahkan pemandangan warna cemerlang ke langit berbintang. Selama periode ini, Ye Chen terus memegang peta bintang dan memikirkan rute secara diam-diam. Posisi bintang-bintang kuno semuanya tercetak di lautan dewa, dan hanya bintang-bintang kuno dengan makhluk hidup yang ingin dia temukan. Di sisi kiri dan kanan, Tuan Dong Yang dan Peri King Yue mengerutkan kening, tetapi juga melirik ke kedalaman langit berbintang. Ye Chen secara alami tidak melihat adanya kelainan di antara mereka berdua, dia telah fokus merencanakan rutenya sendiri. Berhenti. Pada suatu saat, Tuan Dong Yang mengeluarkan omelan lembut, dan tiba-tiba berhenti di jalurnya. Hal yang sama berlaku untuk Peri King Yue, yang berhenti sedikit, seperti Tuan Dong Yang, menatap langit berbintang dengan mata sedikit menyipit. Pikiran Ye Chen terganggu, dan dia mengambil peta langit berbintang dengan jentikan tangannya, dan sedikit mengernyit, seolah dia juga merasakan ada yang salah dengan langit berbintang ini, seolah sepasang mata dingin sedang menatap mereka. Dalam gelap, rekan Taois, ikuti aku sepanjang jalan, muncul. Kata Taois Dong Yang dengan ringan. Pergi ke Dong Yang, itu benar-benar tidak mudah. Dong Yang baru saja selesai berbicara ketika dia mendengar suara halus. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di langit berbintang di depannya. Tubuhnya ditutupi oleh teknik rahasia, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia sangat kuat, dan auranya tidak berada di bawah Dong Yang, sepertinya itu adalah pemandangan matahari, bulan, dan bintang yang sekarat. Santo, Ye Chen bergumam, merasa sangat tertekan. Taois Dong Yang dan Peri King Yue mengerutkan kening, bukan karena betapa kuatnya pria berjubah hitam itu, tetapi karena pria berjubah hitam itu tahu bahwa mereka adalah orang suci dari dinasti dewa dan berani muncul. Benar saja, setelah lelaki tua berjubah hitam itu, orang lain muncul. Itu adalah seorang pria berjubah ungu, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, itu sangat aneh, tubuhnya terkadang ilusi dan terkadang padat, dan ada juga penglihatan besar di belakangnya, seperti neraka Shuro, dengan tak terhitung jumlahnya. Hantu melolong. Orang suci lainnya. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, aura Santo berjubah ungu bahkan lebih halus daripada Santo berjubah hitam. Dong Yang melirik ke arah orang bijak berjubah hitam, lalu ke orang bijak berjubah ungu, dan berkata dengan santai, kalian berdua rekan Tao, saya tidak tahu mengapa. Tinggalkan Ye Chen. Orang bijak berjubah ungu itu berkata dengan ringan, suaranya sangat halus. Lansia, apakah junior ini menyinggungmu? Ye Chen melihat ke depan dengan ekspresi datar. Tentu saja. Mereka berdua menghalangi jalan. Apapun yang kamu katakan. Orang suci berjubah hitam itu tersenyum tipis. Kaisar Hantu Zhongguo sangat berani untuk dapat mengundang kedua orang suci Anda, kata Guru Dong Yang, seolah dia tahu siapa yang ada di belakang layar.
Ketika orang suci itu keluar dari gunung, hanya sekte Kaisar Hantu yang memiliki kekayaan seperti itu. Karena rekan Taois Dongyang mengetahuinya, tolong bantu aku, jadi aku bisa kembali dan melakukan bisnis nanti. Orang bijak berjubah hitam itu tersenyum tipis. Apakah kedua rekan Daois itu mengabaikan dinasti dewa? Peri King Yue berbicara dengan tenang. Rekan Taois King Yue, apa yang kamu bicarakan? Orang bijak berjubah hitam tersenyum tipis, itu hanya menggunakan uang orang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Bagus sekali. Tuan Dongyang mendengus dingin, melangkah keluar ribuan kaki, dan langsung membunuh pria berjubah ungu itu. Semburan segel besar menutupi langit berbintang, dan teknik rahasia orang bijak menembus langit dan langit. Bumi. Orang bijak berjubah ungu juga kuat, dia menebas galaksi dengan satu telapak tangan, dan memotong segel besar Dongyang Zenren. Ledakan. Dengan satu pukulan dari orang bijak, langit dan bumi runtuh, dan semua meteorit dalam radius 100.000 zang berubah menjadi asap dan debu, bahkan bintang-bintang kuno di dekatnya terpengaruh, dan gunung-gunung di atasnya runtuh satu demi satu. Pria berbaju hitam itu juga bergerak, mengulurkan telapak tangannya melintasi 10.000 kaki, dan meraih langit berbintang tempat Ye Chen berada. Peri King Yue melangkah maju dengan langkah maju, dan tangan batu giok sebening kristal dipenuhi dengan cahaya peri, menghancurkan cetakan telapak tangan bijak berjubah hitam. Orang bijak berjubah hitam itu tersenyum sinis, dan menggunakan kekuatan gaibnya untuk bergerak. Peri King Yue juga menghidupkan kembali aura sucinya, menghadapi Santo berjubah hitam, tembakannya semuanya merusak. Ledakan. Ledakan. Keempat orang suci bertarung berpasangan, pemandangannya tidak besar biasa, apakah itu orang suci jubah ungu dan orang asli Dongyang, atau Peri King Yue dan orang suci jubah hitam, semuanya seimbang. Ye Chen mengerutkan kening, kekuatan tempur Santo berjubah ungu dan Santo berjubah hitam tidak kalah dengan Dongyang Zenren dan Peri King Yue. Benar-benar ada segelintir orang suci tingkat ini di bidang bintang ini, tetapi mereka tidak ragu untuk menyinggung keagungan para dewa untuk menangkapnya. Ye Chen memiliki alasan untuk percaya bahwa sekte Kaisar Hantu membayar harga. Hanya menonton, Ye Chen mengerutkan kening dengan keras, tiba-tiba berbalik, dan melihat cahaya peri dingin menembak langsung ke arahnya, dengan kekuatan kepunahan, tampaknya mampu menembus segala sesuatu di dunia. Santo. Ekspresi Ye Chen membeku, seluruh tubuhnya terasa dingin. Dalam sekejap mata, dia mengeluarkan pedang Tian Kue Taiwang dengan jentikan tangannya, dan menggenggam tangannya erat-erat di depannya. Paung. Cahaya abadi menghantam pedang Tian Ke tanpa memihak, meskipun pedang Tian Ke begitu keras, pedang itu juga terkena kawah. Di tempat, Ye Chen terbang secara horizontal, lengannya berlumuran darah, dan darah terus-menerus menyembur keluar saat terbang terbalik. Pukulan itu membuat jiwanya bergetar, dan dia hampir musnah dalam sekejap. Dan orang suci, Dongyang, yang bertarung dengan Santo berjubah ungu, tiba-tiba menoleh, dan ekspresi Peri King Yue juga menjadi jelek pada saat bersamaan. Engah. 8.000 kaki jauhnya, saat Ye Chen bangkit, dia menyemburkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia mungkin orang pertama di dunia yang bisa selamat dari pukulan seorang suci. Di kedalaman langit berbintang, orang suci ketiga muncul. Dia adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah perak. Meskipun auranya tidak sekuat orang suci berjubah ungu dan orang suci berjubah hitam, itu masih sangat kuat. Kuat. Orang suci itu juga menyelinap menyerang. Darah menyembur keluar dari mulut Ye Chen lagi. Tidak apa-apa bertarung dengan orang bijak, tapi itu terlalu jauh dari orang suci. Tubuh suci kuno. Orang bijak berjubah perak tersenyum sinis, mata tuanya yang layu penuh keserakahan. Brengsek. Tuan Dongyang menggunakan kekuatan teleportasinya untuk membunuhnya. Lawanmu adalah aku. Orang bijak berjubah ungu mencibir, dan gerakannya bahkan lebih aneh, menghalangi Dongyang secara merata. Hal yang sama berlaku untuk Peri King Yue di sisi lain, dia ingin datang untuk menyelamatkan, tetapi dihalangi oleh orang suci berjubah hitam di langit berbintang itu. Melihat ini, Ye Chen berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah Anda melarikan diri? Orang bijak berjubah perak tersenyum bahkan lebih menyeramkan, dan mengikutinya dengan tidak tergesa-gesa. Gerak kakinya sangat licik, dan setiap langkah yang dia ambil bisa menjangkau ribuan kaki. Sepasang mata serakah bersinar dengan cahaya yang membakar. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1227, dipaksa tak berdaya. Ledakan. 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 Di langit berbintang yang luas, suara gemuruh seperti guntur membuat langit berbintang yang damai menjadi tidak nyaman. Pertempuran antara empat orang suci adalah pemandangan yang megah, dan setiap kali mereka bergerak, itu adalah pemandangan yang menghancurkan dunia. Dongyang dan King Yue menunjukkan kekuatan tempur puncak mereka, tetapi masih sulit untuk menembus penghalang antara Santo berjubah ungu dan Santo berjubah hitam.
Ekspresi keduanya sangat jelek sehingga mereka tidak pernah memikirkan perubahan seperti itu. Langit berbintang ini sudah jauh dari istana Shen Chao dan Ling Qiao. Bahkan jika mereka meminta bantuan, sudah terlambat. Memilih untuk melakukannya di langit berbintang ini akan menghemat banyak masalah. Brengsek. Taois Dong yang sangat marah, mengaktifkan teknik terlarang, dan wujud lamanya berubah menjadi seorang pemuda, dengan ki dan darah melonjak seperti laut, dan penglihatan Xianyu Xingtian muncul di belakangnya, dan kekuatan tempurnya segera naik ke level tertentu. Keluar. Jari Dong yang menembus tubuh orang suci berjubah ungu itu. Orang bijak berjubah ungu memuntahkan darah dan mundur, dengan pola ilahi muncul di antara alisnya, yang merupakan semacam teknik terlarang yang sombong. Itu kamu. Melihat pola ketuhanan, Dong Yang sepertinya mengenali asal-usul pria berjubah ungu itu, dan cahaya dingin yang melintas di matanya menjadi semakin dingin. Namun, Dong Yang tidak memiliki niat untuk melawannya meskipun dia penuh dengan niat membunuh. Dia khawatir Ye Chen, yang berada di tingkat kuasi kaisar, bagaimana dia bisa mengalahkan orang suci. Jika dia tidak menyelamatkannya, Ye Chen pasti akan mati. Kemana harus pergi? Orang bijak berjubah ungu mengeluarkan senyum sinis, menjauh satu langkah, dan memblokir Dong Yang lagi. Brengsek! Teriak Dong Yang dengan marah, dengan darah melonjak ke langit, kekuatan supernatural yang tak tertandingi sering ditembakkan, cahaya peri yang cemerlang menutupi bidang bintang ini, setiap helai seberat gunung, dan setiap helai juga membawa kekuatan kepunahan. Dengan eskalasi perang, langit berbintang ini telah ditumbangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dong Yang dan yang lainnya bertarung dengan sengit, dan ada juga banyak pergerakan di langit berbintang lainnya. Ye Chen masih melarikan diri, seluruh tubuhnya tersulut api, dan dia dengan panik menyusutkan tanah menjadi beberapa inci. Di belakangnya, orang bijak berjubah perak masih mengikuti, langkahnya tidak tergesa-gesa, seperti berjalan-jalan di taman, dia sepertinya menikmati pemandangan yang menyiksa ini, dan dia suka menghapus harapan orang sedikit demi sedikit. Brengsek. Mata Ye Chen bersinar dingin, dan langkahnya sedikit goyah. Dia dapat membayangkan bahwa Sekte Kaisar Hantu tidak akan menyerah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Sekte Kaisar Hantu akan membawa 3 orang suci sekaligus. Barisan ini cukup untuk membuat istana Ling Qiao dan Shen Chao ketakutan, apalagi dia. Tak berdaya, dia di alam kuasi kaisar hanya bisa melarikan diri karena malu. Seorang suci tidak lebih baik dari kuasi bijak. Bisakah kamu melarikan diri? Orang suci berjubah perak menunjukkan 2 baris gigi putih, tersenyum menakutkan, dan mengangkat tangannya untuk mengungkapkan cahaya peri lainnya. Ye Chen tiba-tiba berbalik dan melakukan teknik rahasia Gua Taixu. Hal yang menyedihkan adalah meskipun teknik rahasia Gua Taixu itu misterius, itu tidak dapat menghentikan cahaya peri, dan itu runtuh setelah beberapa saat, dan cahaya peri menembus tubuh sucinya, dan dia terbang keluar lagi. Orang bijak berjubah perak tersenyum, dan berjalan menuju langit berbintang tanpa tergesa-gesa. Ye Chen berdiri terhuyung-huyung, menatap orang suci berjubah perak itu, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tahu siapa aku? Tidak ada gunanya bagi siapapun. Tidak ada gunanya bagiku menjadi murid Dewa Pedang. Ye Chen tersenyum dingin. Dewa Pedang. Orang bijak berjubah perak mengerutkan kening, dan berhenti tanpa sadar. Tidak ada seorang pun di surga dan banyak sekali alam yang tahu mitos surga. Hanya dengan sepotong niat pedang, Sekte Pedang Luo besar telah dibuat. Itu hanya satu langkah lagi untuk menjadi kaisar. Orang tidak perlu melihat dewa sejati mereka, tetapi hanya mendengar nama mereka dan merasa sangat tertekan. Kamu akan menjadi murid Dewa Pedang, lelucon yang luar biasa. Setelah sesaat kesurupan, orang suci berjubah perak itu mengangkat matanya dan menatap Ye Chen lagi. Sungguh luar biasa melihat ini, Ye Chen, yang masih berada di langit berbintang detik terakhir, sudah tidak ada lagi. Mengetahui bahwa dia sedang ditipu, orang bijak berjubah perak berubah menjadi mengerikan dan langsung membunuhnya. Kali ini, kecepatannya melonjak, seperti cahaya langit yang lewat. Paksaan yang kuat dari orang bijak membuat langit berbintang bergolak. Menyusut menjadi 1 inci. Menyusut menjadi 1 inci. Menyusut menjadi 1 inci. Di depan, Ye Chen dengan putus asa melakukan teknik rahasia ini, melarikan diri dari bidang bintang ini, dan datang ke bidang bintang baru, yang ditandai di peta bintang, nama domain Zutian Wan adalah bidang bintang Suantian. Orang suci berjubah perak itu menyusul, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, cahaya peri sedingin es keluar lagi. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dan langsung mengorbankan Chaos Divine Cauldron. Paong! Cahaya abadi menyala di Chaos Divine Cauldron, dan Chaos Divine Cauldron berdengung dan bergetar, dan terluka parah. Sebagai master, Ye Chen, Shenhai berdengung lagi, dan terbang bersama dengan Chaos Divine Cauldron. Tubuhnya terbelah, dan darah menyembur keluar tipis, dan setiap helai sangat mencolok. Orang suci berjubah perak itu melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya, ingin menangkap Ye Chen secepat mungkin, agar tidak mengubah keadaan nanti. Engah!
Saat Ye Chen bangkit, dia setengah berlutut di bawah tekanan telapak tangan yang turun dari langit. Paksa saya. Ye Chen tampak gila, dan membuka segel dalam kegelapan. Segera, langit berkabut berbintang bergemuruh, dan awan gelap muncul, sangat tebal, di dalamnya guntur mengamuk, satu demi satu, membentuk lautan guntur, dengan paksaan yang membuat dunia bergetar. Hukuman Tuhan. Ekspresi lelaki tua berjubah perak itu berubah drastis, dia menarik telapak tangannya seketika, mundur selangkah, dan melarikan diri ribuan kaki. Sebagai orang suci, dia terlepas dari dunia luar, tetapi dia juga takut akan malapetaka dan hukuman dewa. Begitu dia memiliki karma dengan surga, dia pasti akan berada dalam masalah besar. Jika dia sedikit ceroboh, dia akan menjadi rintangan karma di jalan kultivasi, yang sulit dihapus. Aku meremehkanmu. Melirik lautan guntur yang mengamuk di atas, orang bijak berjubah perak itu berteriak dingin, tetapi dia tidak berani bergerak maju, dan menunggu ribuan kaki jauhnya. Ye Chen bangun dengan panik, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ini memang hukuman Tuhannya. Dia menerobos ke alam kaisar semu sebelumnya dan menekan hukuman Tuhan, sehingga dia bisa menggunakannya untuk keluar dari masalah di masa depan. Tanpa diduga, kesulitan ini datang begitu cepat, dan dia masih memprovokasi seorang suci. Tak berdaya, dia didorong ke jalan buntu, dia bisa melarikan diri dari tangan orang bijak, tetapi dia tidak bisa bertahan di bawah tangan orang suci. Secara alami, dia membuka segel kesengsaraan surgawi, bukan melawan orang suci, tetapi ingin menjadi nirvana di bawah kesengsaraan surgawi, memecahkan segel mata roda abadi. Setelah segel mata abadi dilepaskan, dia akan mampu untuk menyelamatkan nyawanya. Ledakan. Di atas misti, petir menyambar, dengan kekuatan kehancuran, ia ingin menghancurkan Ye Chen yang telah melewati masa kesusahan. Ye Chen mendengus dingin, seperti ketika Dacu dinobatkan sebagai kaisar, dia pergi jauh-jauh ke langit, menghancurkan guntur dengan satu pukulan, lalu naik ke langit, bergegas lagi, dan semua guntur yang turun dari langit musnah. Ledakan. Ledakan. Ketidaktaatannya tampaknya telah menyinggung keagungan langit, dan guntur yang jatuh tidak lagi satu demi satu, tetapi potongan-potongan, menyatu menjadi lautan guntur, yang memiliki kekuatan untuk menelan langit dan menghancurkan bumi, dan lautan guntur masih menyebar ke segala arah. Ekspresi lelaki tua berjubah perak itu berubah, dan dia mundur lagi, takut Lei Hai akan menariknya untuk merespons secara pasif. Melihat Ye Chen lagi, dia telah berubah menjadi naga, melemparkan lautan guntur, memanaskan tubuh sucinya dengan guntur, dan memecahkan segel mata peri dengan guntur. Hukuman ilahi yang sombong. Suara-suara terkejut datang dari satu sisi, mereka adalah dua lelaki tua berjubah ungu, dan di samping mereka ada seorang lelaki muda yang berantakan. Pria muda itu compang camping dan dekaden, mulutnya penuh janggut, dan rambut hitamnya yang acak-acakan menutupi separuh wajahnya. Dia sepertinya telah melakukan kejahatan keji. Tangan dan kakinya dibelenggu, dan seluruh tubuhnya disegel. Tampaknya diseret ke tempat eksekusi, dipenggal dan dieksekusi di depan umum. Itu pasti semacam garis keturunan di langit. Kedua lelaki tua berjubah ungu itu merenung, seolah-olah mereka bisa melihat darah Ye Chen yang luar biasa. Seperti mereka, pemuda yang terkunci itu juga mengangkat wajahnya, matanya redup, dan dia melihat lautan guntur melalui celah rambut hitamnya, mungkin karena basis kultivasinya disegel dan dia tidak bisa melihat orang itu. Yang melintasi bencana. Gulungan. Pria tua berjubah perak itu mendengus dingin, mengejutkan hati kedua pria tua berjubah ungu itu. Paksaan orang suci itu terlalu kuat, dan hanya teguran ringan membuat mereka gemetar, dan pemuda yang terkunci itu pingsan di tempat. Ayo ayo. Kedua lelaki tua berjubah ungu itu tampak pucat, mereka tidak berani tinggal, dan melarikan diri dengan putus asa. Reinkarnasi. Ye Chen yang masih melintasi malapetaka, tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah dua lelaki tua berjubah ungu yang dijauhi oleh lelaki tua berjubah perak itu. Mata tajamnya akhirnya tertuju pada pemuda yang dibelenggu. O asteris 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 o asteris 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 o. Episode 1228, Kesengsaraan Surgawi Menghancurkan Segel. Itu adalah orang yang bereinkarnasi. Di Lei Haizong, air mata mengaburkan matanya, tetapi punggung pemuda itu sangat jernih. Ledakan. Tepat pada saat ini, guntur mengamuk, membelah tubuh suci yang telah dibelahnya, dan lautan guntur berguling, menenggelamkannya seketika. Membuka. Ye Chen meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan guntur, tetapi air mata mengalir di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa orang yang bereinkarnasi telah menderita malapetaka, jika tidak, dia tidak akan dibelenggu, seperti tahanan yang akan pergi ke tempat eksekusi. Namun, melihat orang yang bereinkarnasi berada dalam situasi yang begitu menyedihkan, dia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya, karena dia juga seorang bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri.
Ada seorang suci yang mengawasinya di luar, dan dia ada di dalam bahaya dihancurkan kapan saja. Apa yang harus digunakan untuk menyelamatkan orang yang bereinkarnasi. Adegan ini seharusnya menjadi ironi yang luar biasa. 100 tahun yang lalu, di tanah Gritchu, untuk mengusir iblis, para biksu Gritchu hampir memusnahkan seluruh pasukan mereka. 90 juta jiwa heroik menodai medan perang dengan darah, menjaga gerbang surga dan orang biasa dari 10.000 alam. Tapi bagaimana dengan 100 tahun dari sekarang? Mereka yang biasa melindungi rakyat jelata di 10.000 wilayah diburu satu persatu, dan diseret ke tempat eksekusi satu persatu. Ah! Ye Chen meraung dari jiwa, menghadap ke langit dan orang biasa. Ledakan. Kemarahannya tampaknya memprovokasi murka langit, dan guntur turun lagi, dan lautan guntur yang sudah sangat besar meluas ke segala arah lagi, menelan potongan-potongan langit berbintang dan menghancurkan potongan-potongan meteorit. Orang bijak berjubah perak itu tampak murung dan harus mundur lagi. Buka untukku. Ye Chen masih meraung, memukul segel mata peri. Dia mengerti bahwa hanya dengan membuka segel mata peri dia bisa mendapatkan kembali harapan hidup dan menyelamatkan reinkarnasi. Ledakan. Lautan guntur mengamuk, menenggelamkannya lagi dan lagi, tetapi ditembus lagi dan lagi. Semangat juang Ye Chen luar biasa, seperti yang dia lakukan 100 tahun yang lalu, menyeret tubuhnya yang rusak, bergegas ke langit, menghancurkan guntur sepanjang jalan, dan melawan kehendak langit yang kejam dengan semangat juangnya yang tak terkalahkan. Orang suci berjubah perak itu mengerutkan kening. Selain identitasnya sebagai pengejar, dia masih kagum dengan Ye Chen. Namun, meski begitu, matanya masih dingin, dan dia tidak akan pernah membiarkan Ye Chen pergi hidup-hidup. Tubuh suci kuno, garis keturunan yang menentang surga yang menyaingi kaisar, begitu keberadaan seperti itu dibiarkan tumbuh, itu pastilah raksasa abadi yang membuat langit berbintang bergetar. Jika kaisar tidak keluar, tidak ada yang bisa menekannya. Ledakan, gemuruh. Guntur dan hukuman kesengsaraan surgawi menjadi semakin parah, dan masing-masing membawa kekuatan kehancuran. Ye Chen, yang naik ke langit, menderita luka parah lagi, terbelah lagi dan lagi, tetapi mengatur ulang lagi dan lagi. Namun, saat terluka, Ye Chen juga berada di nirvana. Meskipun kesengsaraan surgawi sangat sengit, itu juga merupakan hal yang baik untuk meredam tubuh suci. Yang paling penting adalah bahwa di bawah kesengsaraan surgawi, meterai mata roda abadi telah dilonggarkan. Buka untukku. Mata Ye Chen berwarna merah darah, dan gemuruh hukuman ilahi serta kehendak Tuhan ditarik ke mata Xianlun. Di antara miliaran petir, sepertinya ada suara seperti itu. Suara ini bukan apa-apa bagi Santo berjubah perak, tetapi bagi Ye Chen, itu penuh dengan harapan tanpa akhir. Xianlunyan dibuka segelnya, dan ancaman jalan kuasi kaisar dilenyapkan oleh hukuman dewa kesengsaraan. Sangat bagus. Mata Ye Chen penuh dengan cahaya ilahi, dia mencapai langit dengan satu langkah, dan langsung membunuh sumber bencana, itu masih awan berkabut dan kacau. Segera, guntur dimusnahkan, lautan guntur runtuh, dan bencana guntur di langit berbintang ini menghilang saat awan kacau terkoyak, dan kultivasi Ye Chen juga sepenuhnya stabil di alam kuasi kaisar. Bersalju. Cahaya dingin melintas di mata orang bijak berjubah perak, dan dia mengulurkan tangannya yang besar, berubah menjadi telapak tangan yang menutupi ribuan kaki langit berbintang. Engah. Ye Chen, yang baru saja berdiri teguh, memuntahkan seteguk darah, dan berlutut. Semut adalah semut. Orang suci berjubah perak naik ke langit berbintang dan menatap Ye Chen, seperti raja dunia yang menghadap semut yang rendah hati. Ye Chen tetap diam, membuka jalan surga, dan langsung menghilang. Orang suci berjubah perak itu mengerutkan kening dengan keras. Seorang biksu menghilang begitu tiba-tiba, bahkan indera spiritual orang sucinya tidak menemukan nafas. Namun, di detik berikutnya, Ye Chen, yang baru saja melarikan diri ke lubang hitam angkasa, kembali lagi, tetapi wujudnya sangat menyedihkan. Tubuh suci yang sudah rusak menjadi sama sekali tidak manusiawi, dengan darah dan tulang menetes seperti kepala. Seperti Sura, dia menakutkan, dengan hanya tersisa separuh kepalanya. Dia menemukan keberadaan yang menakutkan di lubang hitam luar angkasa, dan dalam sedetik, tubuh suci itu hampir hancur menjadi abu terbang. Brengsek. Ye Chen terhuyung-huyung, matanya merah darah, dan dia tidak pernah mengharapkan perubahan seperti itu. Paksaan orang suci itu muncul kembali, dan dia ditekan hingga berlutut, dipenjara dengan ketat. Apa lagi yang harus dilakukan? Kata-kata bijak berjubah perak itu suram, Ling Tian menunjuk ke arahnya, dan dia memiliki cahaya peri yang mendominasi, dan bahkan mendekati Ye Chen Yuanshen. Engah. Darah suci menyembur, dan tubuh Ye Chen tertusuk di tempat, jatuh ke langit berbintang. Orang suci berjubah perak mengangkat tangannya dan meraih Ye Chen di depannya, Ye Chen telah kehilangan nafas dan hanya mayat yang dingin. Misi selesai. Orang suci berjubah perak itu tersenyum tipis, dan hendak kembali, tetapi setelah mengambil langkah,
dia berhenti lagi, memandangi tubuh Ye Chen, dan kemudian ke langit berbintang di depan, dengan lengkungan menggoda di sudut mulutnya. 3 atau 2 detik kemudian, orang suci berjubah perak menyeret tubuh Ye Chen dan menghilang di sini, tetapi bukannya bertemu dengan orang suci berjubah ungu dan orang suci berjubah hitam, dia menuju ke arah langit berbintang yang berlawanan. Tujuannya sangat sederhana, yaitu memonopoli hasil pertempuran. Tubuh suci kuno, keberadaan macam apa itu, garis keturunan di langit, tidak ada satu pun yang terlihat dalam 100.000 tahun, dan seluruh tubuh penuh dengan harta, tak ternilai harganya, mengapa berbagi dengan yang lain dua? Langit berbintang yang hancur ini menjadi sangat sunyi karena kepergiannya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum para biksu datang untuk bertanya, dan lebih dari sekali, setelah melihat langit berbintang yang pecah, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, dan kemudian kembali ke Sang Tou. Ini adalah dunia yang diselimuti awan dan kabut, penuh dengan cahaya aneh dan lamunan tanpa akhir. Ye Chen ada di dalamnya. Dunia ini adalah alam abadi, yang merupakan alam kesadaran mata roda abadi. Dia belum mati. 1 detik sebelum dibunuh oleh orang bijak berjubah perak, Yuan Shen melarikan diri ke alam abadi ini. Kekal. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat orang suci berjubah perak, wajah lamanya galak dan menakutkan, dan mata tuanya penuh keserakahan. Setelah waktu yang tidak diketahui, orang bijak berjubah perak itu mendarat di sebongkah bintang kuno. Sepotong bintang purba ini tidak kecil, lebih besar dari bintang Wanggu, tetapi tidak ada kehidupan, dapat dikatakan tidak ada rerumputan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan semua yang terlihat adalah bumi yang hangus. Orang suci berjubah perak itu mendarat, terbang ke gunung yang sepi, dan meletakkan tubuh Ye Chen. Kemudian, dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan 99 bendera arai, dan terus mengukir pola arai yang padat ke segala arah. Bendera arai ditarik bersama untuk membentuk pola arai tersembunyi yang misterius, jangan sampai orang lain mengetahuinya. Setelah melakukan ini, orang bijak berjubah perak datang ke sisi Ye Chen. Orang ini tidak segera menetap di tubuh Ye Chen, tetapi mengeluarkan tungku alkimia, memasukkan tubuh Ye Chen ke dalamnya, dan kemudian mengaktifkan api roh primordial, membungkus tubuh Ye Chen, sepertinya dia ingin meredam Ye Chen. Tubuh, untuk memperbaikinya. Melihat pemandangan ini, Ye Chen, yang baru saja akan kembali ke singgasananya dan memberikan gerakan besar kepada orang suci berjubah perak, tiba-tiba tersenyum. Seseorang ingin meredam tubuh fisiknya dan memulihkan tubuh sucinya, yang tentu saja dia harapkan. Orang bijak berjubah perak tidak tahu bahwa Ye Chen masih hidup, dan satu-satunya fokusnya sekarang adalah memulihkan tubuh Ye Chen. Orang ini bukan kemurahan hati biasa, banyak ramuan dan harta surga dan bumi dilemparkan ke dalam tungku alkimia, dan dimurnikan ke dalam tubuh suci Ye Chen, karena dia ingin memasuki tubuh suci, dia secara alami bersedia untuk menghancurkan harta itu. Di bawah pelatihannya, tubuh suci Ye Chen pulih dengan cepat, dan bekas luka sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semuanya berjalan dengan tertib. Untuk berjuang untuk kesempurnaan, orang bijak berjubah perak menghabiskan banyak uang, dan Ye Chen di dunia imajiner tertegun. Ada banyak harta spiritual yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan semuanya adalah harta langka. Terima kasih sekali. Di alam abadi, Ye Chen sedang bermain sambil tersenyum, menunggu orang bijak berjubah perak memperbaiki tubuhnya, lalu membunuhnya untuk memberinya kejutan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan malam tiba. Di langit berbintang, Dongyang dan King Yue, serta orang bijak berjubah ungu dan orang bijak berjubah hitam, semuanya dalam keadaan malu. Mereka telah berhenti berkelahi, dan orang suci berjubah ungu dan orang suci berjubah hitam melarikan diri untuk mengejar orang suci berjubah perak. Dongyang dan King Yue juga sangat cepat, dan kesadaran spiritual mereka tersebar kemana-mana, mencari Ye Chen. Namun, mereka mencari dan menelepon sepanjang jalan, tetapi mereka tidak dapat menemukan orang suci berjubah perak dan Ye Chen. Brengsek. Orang bijak berjubah ungu itu sangat marah, seolah-olah dia memikirkan kemungkinan. Brengsek. Orang bijak berjubah hitam juga memarahinya, dan orang bijak berjubah perak tidak bergabung dengan mereka. Ini telah membuktikan segalanya. Orang yang membunuh Qian Dao pasti telah merebut tubuh suci kuno dan pergi, ingin memonopoli hasil pertempuran. Kedua pria itu memiliki wajah ganas, aura pembunuh mencapai langit, orang suci yang bermartabat, tetapi mereka tertipu. Dibandingkan dengan mereka, Dongyang dan King Yue juga memiliki niat membunuh yang tak terbatas, dan kebanyakan dari mereka mengira Ye Chen telah mengalami kecelakaan. Seorang kaisar semu diburu oleh seorang suci, dan peluang untuk bertahan hidup hampir nol. Semua karena kamu. Dongyang juga sangat marah, dan membunuh orang suci berjubah ungu itu. Brengsek. Peri King Yue juga sangat marah, dan bergegas menuju Santo berjubah hitam itu. Melihat ini, orang bijak berjubah ungu dan orang bijak berjubah hitam segera mundur, dan semua hasil pertempuran diambil. Mereka masih memiliki niat untuk bertarung.
Tidak ada artinya bertarung lebih jauh, dan itu hanya akan meningkat. Bekas luka. Kemana harus pergi? Taois Dongyang dan Peri King Yue menyerah dan mengejar mereka dengan niat membunuh. Apakah Anda benar-benar akan mati selamanya? Orang suci berjubah ungu dan orang suci berjubah hitam itu berteriak dengan marah. Tidak pernah mati. Dongyang Zhenren dan Peri King Yue juga berteriak dengan marah, dan menyalahkan kematian Ye Chen di kepala Santo berjubah ungu dan Santo berjubah hitam. Mereka benar-benar menjadi gila, dan beberapa hanya menyerang dan menyerang lagi. Orang bijak berjubah ungu dan orang bijak berjubah hitam memuntahkan darah, dan tidak jelas apakah mereka terluka atau marah. Dalam pertempuran ini, dia tidak mendapatkan apa-apa, dia bahkan mendapat bekas luka di sekujur tubuhnya, dia menyinggung dua orang suci gila, dan dia bahkan menyinggung raksasa Tianfu Senchao. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit berbintang yang sunyi, perang lain pecah, huru hara dari 4 orang suci, pemandangannya sangat besar, para biksu di bintang kuno tidak berani berdiri dimanapun mereka lewat, dan mereka mengorbankan penghalang perlindungan gunung satu demi satu. Karena takut akibatnya. Melihatnya dari kejauhan, banyak tempat di langit berbintang ini telah menjadi tempat yang kacau balau, keempat orang suci telah terbunuh, dan dapat dikatakan penuh dengan lubang. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1229, memenggal kepala orang suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang masih hidup, dan keempat orang suci itu masih bertempur dalam pertempuran berdarah. Saya tidak tahu berapa lama sebelum langit berbintang menjadi sunyi lagi, dan keempat orang suci itu tidak lagi tahu kemana mereka pergi. Bintang kuno yang layu, di bawah pancaran sinar bulan dan bintang, memiliki sentuhan vitalitas. Di antara pegunungan, orang bijak berjubah perak telah menyingkirkan tungku alkimia, dan menatap tubuh Ye Chen dengan seluruh matanya. Melihat tubuh Ye Chen, telah sepenuhnya diperbaiki, dapat dikatakan bercahaya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya peri, setiap inci tubuhnya diwarnai dengan cahaya keemasan, sangat terang di bawah malam yang gelap. Ekaristi kuno menjadi milikku sekarang. Orang suci berjubah perak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan telapak tangannya yang layu, membelai tubuh suci, seolah mengagumi mahakaryanya sendiri. Namun, saat dia bersemangat, tubuh Ye Chen tiba-tiba bergetar, dan matanya terbuka dan tertutup pada saat bersamaan. Anda, orang suci berjubah perak itu tampak terkejut. Amaterasu. Dengan mendengus dingin, Ye Chen mengorbankan esensi hidupnya, memicu teknik terlarang dari roda abadi, dan jejak roda abadi di mata kirinya berputar, dan tidak mengarah ke tubuh orang bijak berjubah perak, tetapi ke tubuhnya. Jiwa asli. Di tempat, api hitam menyala pada roh primordial dari orang bijak berjubah perak. Ini, apa ini? Semuanya dalam sekejap mata, orang bijak berjubah perak melangkah mundur, matanya penuh kengerian, dia tidak tahu apa itu api hitam pekat, tapi itu sangat mendominasi, dan roh primordialnya dengan cepat dimusnahkan. Ye Chen tiba-tiba berdiri, dan cahaya 9 dewa-dewa melesat keluar, mendekati Yuan Shen dari orang bijak berjubah perak. Dengan baik, orang bijak berjubah perak itu mengerang sebentar, dan Shen Hai bersenandung sejenak. Kurang ajar kau. Orang bijak berjubah perak sangat marah, dan mengusap telapak tangannya, tetapi tidak mengenai apapun. Ye Chen melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa, dan keberuntungannya tampaknya lebih baik daripada yang terakhir kali, dan dia tidak menemui keberadaan yang mengerikan. Ingin tubuhku, lalu bayar harganya. Mata Ye Chen bersinar dengan dingin, dan dia melesat keluar dari lubang hitam angkasa dalam sekejap, dan langsung bekerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu masih dewa-dewa, dan itu adalah kesatuan dari 9 jalan. Meskipun dia tahu bahwa tingkat serangan ini tidak akan efektif terhadap orang suci berjubah perak, jika jumlahnya terlalu banyak, itu akan memiliki efek yang tidak terduga. Dia sangat aneh sehingga orang suci berjubah perak yang masih berusaha memadamkan api Amaterasu itu tertangkap basah di tempat. Feng Shenjue. Sosok Ye Chen seperti kilat, dan pedang menembus alis orang suci berjubah perak. Orang bijak berjubah perak meraung dan melambaikan telapak tangannya lagi, tapi dia tetap tidak mengenai apapun. Ye Chen melarikan diri ke lubang hitam ruang lagi, lalu berbalik dan membunuh lagi, menghitung posisi dan jarak. Engah. Terperangkap lagi, kepala orang suci berjubah perak itu dipotong di tempat. Pria tanpa kepala itu masih meraung, itu adalah raungan Yuan Shen bijak berjubah perak. Pada saat ini, sepertiga dari roh primordialnya telah dipadamkan oleh api Amaterasu, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti sama sekali, seolah-olah roh primordialnya harus benar-benar terbakar habis sebelum habis. Orang bijak berjubah perak ketakutan, dan segera meninggalkan tubuh fisiknya, dan roh primordial keluar dari tubuhnya. Ambil hidupmu. Ye Chen bergegas dengan semangat juang yang hebat.
Jika ada biksu di sini saat ini, mereka pasti terkejut, dan mungkin mereka tidak percaya bahwa ungkapan, Tu Seng, berasal dari mulut seorang kaisar semu. Itu adalah orang suci, melampaui dunia, bahkan jika jiwa keluar dari tubuh, dia sangat kuat, cukup untuk menghancurkan orang bijak secara instan, apalagi kaisar yang baru saja maju, ini adalah gambaran yang orang bahkan tidak berani membayangkan. Namun, Ye Chen sangat gila. Orang bijak telah dipenggal olehnya, kaisar semu telah dipenggal, dan bahkan kaisar telah membantai satu orang, dan hari ini tidak ada kekurangan orang suci, dia tidak memiliki fondasi fisik, dan roh primordial yang telah keluar tubuhnya juga terluka. Para orang suci seperti itu, memenggal kepalanya bukanlah hal yang buruk. Kekayaan dan kekayaan dicari dalam bahaya, peluang datang sekali dalam 1000 tahun, dan Ye Chen tidak akan pernah melewatkannya. Membunuh. Orang suci berjubah perak itu memiliki wajah yang ganas, dan paksaan orang suci itu memenuhi dunia. Buka untukku. Ki dan darah Ye Chen melonjak ke surga, dan Chaos Divine Cauldron dikorbankan, bersama dengan ribuan artefak magis. Kekuatan para dewa dihidupkan kembali pada saat yang sama, dan mereka menjadi satu bagian, dengan paksa mendorong kembali tekanan dari Santo. Engah. Orang bijak berjubah perak itu menyerang balik dan menyemburkan darah di tempat itu. Oh tidak, itu seharusnya memuntahkan seteguk kekuatan primordial di tempat itu, dan roh primordial yang masih ditelan oleh api Amaterasu juga langsung menipis. Kurang ajar kau. Deru orang bijak berjubah perak itu seperti guntur, mengguncang langit hingga runtuh, dan sebuah tangan besar yang menutupi langit muncul dalam sekejap. Tuhan! Ye Chen melarikan diri ke lubang hitam ruang untuk sementara waktu, menghitung posisi dan orientasi dengan sangat akurat, dan menembak dalam sekejap. Pedang Cixiao dikelilingi oleh cahaya ilahi, dan Yuan Shen bijak berjubah perak dipotong menjadi dua bagian dengan satu pedang. Represi. Kuali Dewa Kekacauan terbang dan membawa orang bijak berjubah perak ke dalamnya, memenjarakannya seumur hidup. Anda tidak bisa menyegel saya. Kuali itu dipenuhi raungan orang suci berjubah perak. Dia adalah orang suci, bahkan jika roh primordialnya terluka parah, dia tidak mau disegel, dan terus membombardir kuali yang kacau dari dalam. Engah. Artefak Dharma Natal rusak parah, menyebabkan Ye Chen menyemburkan darah, seteguk demi seteguk, tubuh suci yang baru diperbaiki terbelah lagi, lautan dewa juga meraung, dan bahkan altar bergetar. Represi. Mata Ye Chen memerah, dia meraung dengan gila, dan menuangkan kekuatan sihirnya ke dalam Chaos Divine Cauldron. Pada saat ini, Kaisar Jue yang rusak terbang keluar tanpa dipanggil, dan bertatahkan di kuali yang kacau. Chaos Divine Cauldron berdengung dan bergetar, dan kekuatan ilahi luar biasa. Orang suci berjubah perak yang masih melawan ditindas di tempat. Pada titik ini, dunia jatuh ke dalam keheningan. Ye Chen memuntahkan seteguk darah, dan setengah berlutut di tanah, darah menetes dari tubuh sucinya, dan darah meluap dari mata kirinya. Yang terpenting adalah lautan dewa, bersenandung terus-menerus, dan primordial jiwa terancam hancur. Namun, rekornya masih sangat memuaskan, seorang suci ditindas olehnya. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Ye Chen buru-buru duduk bersila di tanah, kekuatan darah dan Tao keluar bersama, sangat menstabilkan Shenhai yang bergolak, dan memutar roda peri untuk secara alami memulihkan bekas luka. Tubuh suci. Baru pada larut malam dia membuka matanya, meski wajahnya pucat, pada dasarnya dia baik-baik saja. Berdiri perlahan, Ye Chen meregangkan tubuhnya dengan keras, lalu mengangkat tangannya untuk mengambil tas penyimpanan orang suci berjubah perak itu. Wow! Setelah mencabik-cabiknya dan melihatnya, bahkan konsentrasi Ye Chen begitu terkejut hingga matanya tegak. Jika koleksi kuasi sage kaya, maka harta orang suci adalah harta yang sangat besar. Hanya batu sumbernya saja sudah lebih dari 60 juta. Ada juga alat sulap lainnya, gulungan rahasia, dan seni rahasia. Bahkan ada langit berbintang di dalamnya sosok, dan cakupan langit berbintang yang disertakan tidak terlalu kecil. Namun, yang paling dihargai Ye Chen adalah pedang berdarah. Itu adalah senjata suci, penuh cahaya surgawi, dengan kekuatan kepunahan, berat dan dingin, itu adalah senjata sihir natal dari orang bijak berjubah perak, itu bisa disebut pedang tiada taraf, dan itu dilemparkan dengan sihir emas surgawi. Materi, master mereka semua disegel, tetapi mereka masih mekar dengan kekuatan suci, yang memberi tekanan besar pada Ye Chen. Telanlah. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dan langsung memanggil Chaos Divine Cauldron. Chaos Divine Cauldron terbang mendekat, sangat senang, dan menekan pedang dewa, tetapi tidak menghancurkannya. Saya datang. Ye Chen sangat kokoh, memegang kuali besar di satu tangan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkannya langsung ke pedang dewa. Kali ini, pedang dewa tidak tahan lagi, dan itu hancur di tempat. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kekerasan Daluo Senti, tidak hanya hancur, tetapi bahkan roh senjata di dalamnya juga hancur. Dimusnahkan di tempat. Chaos Divine Cauldron sangat senang, dan langsung melompat ke atasnya.
Ye Chen juga sangat berani, dan meninggalkan artefak magis yang harus disimpan. Artefak magis yang tersisa menumpuk seperti gunung, dan dihancurkan oleh Chaos Divine Cauldron di tempat. Cahaya abadi meluap, dan esensi yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh kuali Dewa Kekacauan. Melihat bahwa Anda belum maju, Ye Chen berdiri di sana, menatap lurus ke Chaos Divine Cauldron. Jika menelan senjata dewa dan begitu banyak senjata ajaib tidak maju, maka dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Fakta telah membuktikan bahwa Chaos Divine Cauldron masih sangat kompetitif, menembus belenggu dengan kuat, dan naik ke level kaisar. Sekarang, telah menjadi benar-benar luar biasa. Sepertinya nirvana, seberat gunung. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih bisa mendengar suara surgawi yang terjalin dengan Dao. Itu seperti dewa, menekan kuartet. Sangat bagus. Ye Chen tersenyum, memanggil kuali besar ke sisinya, dan mengelusnya dengan lembut. Sebagai pemilik kuali yang kacau, dia jelas merasakan kekuatannya, dan prajurit kuasi Santo biasa mungkin tidak sekuat itu. Optimis tentang Anda. Ye Chen menepuk kuali yang kacau itu, dan kemudian memandangi orang suci berjubah perak yang tersegel di dalam kuali. Orang bijak berjubah perak bisa dikatakan lamban sekarang, dilumpuhkan oleh kuali Dewa Kekacauan, sebagian besar roh primordial dibakar oleh Amaterasu, dan roh primordial yang tersisa saat ini sangat tipis. Senior, bagaimana rasanya di dalam? Ye Chen tersenyum santai. Biarkan aku keluar. Melihat penyelidikan Ye Chen, wajah orang suci berjubah perak itu sangat mengerikan. Kamu sepertinya tidak melihat situasinya dengan jelas. Ye Chen mencibir, dan segera menempelkan telapak tangannya pada penutup langit dari orang suci berjubah perak. Ada batasan dalam ingatan orang bijak, dan dia tidak bisa mengintip ke dalamnya. Menelan. Tidak dapat mencari Tuhan, Ye Chen tidak akan menyelamatkan muka, dan pusaran hitam muncul di telapak tangan, yang merupakan metode rahasia untuk menelan langit. Tidak, tidak, tidak. Orang bijak berjubah perak itu ketakutan, matanya penuh kengerian. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan orang yang tidak seharusnya. Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan, dan dengan paksa menelan kekuatan roh primordial orang suci berjubah perak. Ah! Orang suci berjubah perak itu menjerit, jiwanya terdistorsi, dan wajahnya juga terdistorsi. Mungkin, sampai sekarang, dia tidak mengerti betapa salahnya dia pikir dia telah berkomplot melawan wali berjubah ungu dan wali berjubah hitam, tetapi pada akhirnya dia berkomplot melawan dirinya sendiri dan membawa bencana yang tidak akan pernah terjadi. Pulih. Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan, kekuatan roh primordial orang suci itu mengalir ke tubuh sucinya seperti hujan ringan. Roh primordialnya sedang maju, dan dia telah menerobos jauh-jauh. Sangat disayangkan bahwa roh primordial Santo berjubah perak itu terlalu sedikit untuk membantunya menelan kuasi bijak. Setelah membunuh orang suci berjubah perak, Ye Chen berdiri dan menatap Misty Xingtian. Dia tidak khawatir tentang Dongyang dan King Yue. Mereka juga orang suci, dan mereka bukan orang suci biasa. Di bawah premis 1 lawan 1, mereka mungkin tidak akan berada dalam bahaya hidup mereka, dan mereka bisa melarikan diri di paling buruk. Yang dia khawatirkan sekarang adalah orang yang bereinkarnasi. Pada saat melintasi malapetaka, pemuda yang dibelenggu adalah reinkarnasi dari Dacu, dan situasinya sangat buruk. Jubah awan api. Ye Chen memikirkan dua lelaki tua berpakaian ungu yang mengambil reinkarnasi. Ada tanda awan api di jubah Tao. Itu pasti simbol kekuatan tertentu. Selama Anda menemukan kekuatan itu, Anda dapat menemukan orang yang bereinkarnasi. Memikirkan hal ini, Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah dan terbang keluar dari bintang kuno. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1230, Penyelamatan. Setelah terbang keluar dari bintang kuno, Ye Chen langsung pergi ke langit berbintang timur. Langit berbintang ini luas dan tak terbatas, tetapi bintang kuno jarang terlihat, dan bahkan jika terlihat, pada dasarnya tidak ada makhluk hidup. Dalam hal ini, Ye Chen tidak terkejut, karena sampai sekarang, dia masih berada di tepi bidang bintang Suantian. Secara umum, tepi bidang bintang sebagian besar merupakan daerah terpencil. Jika ingin pergi ke bintang kuno yang benar-benar makmur dan hidup, Anda masih harus pergi ke pusat bidang bintang, tempat berkumpulnya para biksu. Sambil berjalan, Ye Chen bisa melihat pelangi terbang di depannya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, itu adalah labu emas ungu besar, dan duduk bersila di atas labu itu adalah seorang lelaki tua kecil, yang tidak terlalu tinggi, dan masih botak, duduk di atas labu dan tertidur dengan tangan di tangannya. Tangan. Melihat ini, Ye Chen bergegas maju. Tiba-tiba seseorang menghalangi jalan, lelaki tua kecil itu membanting labu emas ungu untuk berhenti, meniup janggutnya dan menatap Ye Chen, kamu pasti sakit. Apakah kamu tidak melihat jalan ketika kamu berjalan? Mengapa kamu tidak pukul aku sampai mati?
Pernahkah Anda melihat tanda ini sebelumnya? Ye Chen tidak berbicara omong kosong, dan langsung berubah menjadi jejak awan api. Aku bahkan tidak memberitahumu jika aku mengetahuinya. Pria tua kecil itu melirik Ye Chen dan berkata bahwa dia akan pergi. Mendengar ini, Ye Chen baru saja menamparnya saat dia naik. Wow! Kepala lelaki tua kecil itu bersenandung dari telapak tangannya, dan seluruh wajahnya yang tua berkerut. Tahu sekarang, Ye Chen menatap lelaki tua kecil itu dengan penuh minat. Mata lelaki tua kecil itu menatap bintang-bintang emas, dan dia menjadi jinak dalam sekejap. Ini adalah jejak keluarga Huang di kota besar bintang api merah. Hanya mereka yang menggunakan awan api sebagai simbol dalam bintang berbintang ini. Langit, hanya itu yang aku tahu. Banyak. Ye Chen tidak berbicara, berbalik dan pergi. Melihat lelaki tua kecil itu lagi, dia berlari lebih cepat, tetapi menyelinap ke arah yang berlawanan dengan Ye Chen. Kecepatan Ye Chen sangat cepat, perjalanannya seperti cahaya dewa, dan tujuannya sangat jelas. Mengenai bintang Qian, ada tanda di peta bintang, dan itu bisa dianggap sebagai bintang kuno kelas 3 di medan bintang Suantian ini. Saat fajar mendekat, Ye Chen berhenti sedikit. Dari kejauhan, dia melihat sebuah bintang kuno, tidak terlalu besar, hanya 1/9 dari bintang Suzaku. Itu adalah bintang api merah, sesuai dengan namanya, seluruh tubuhnya terbakar dengan api merah, sangat menyilaukan di langit berbintang ini, dan itu juga merupakan bintang kuno hidup pertama yang dilihat Ye Chen dengan cara ini. Menarik. Ye Chen menghadap, seperti sinar cahaya ilahi, terbang ke Qianxing. Qianxing di pagi hari sangat ramai, lebih tepatnya, ini adalah kota terbesar Qianxing, kota Haomiao. Melihat dari kejauhan, ada orang yang berdiri di kedua sisi jalan yang ramai, menunjuk ke satu sisi. Melihat ke arah yang mereka tunjuk, itu adalah seorang pemuda dengan belenggu di tangan dan kakinya, berjalan dengan langkah berat, selangkah demi selangkah, seperti seorang tahanan yang diarak di jalanan. Pemuda ini adalah yang dilihat Ye Chen ketika dia melewati masa kesusahan, pakaiannya compang camping, rambutnya acak-acakan, menutupi separuh wajahnya, matanya kusam dan sangat dekaden, seperti seorang tahanan hukuman mati. Sangat menyedihkan, siapa orang ini? Seseorang menghela nafas. Pukul Yunan. Apakah dia Qi Yunan? Seseorang berseru dengan takjub, dan mereka semua membuka mata sebelum menonton. Tuan Muda Agung dari keluarga Qi Yun, jenius tertinggi Qianxing di masa lalu, diseret untuk berparade di jalanan. Tidak ada keluarga Qi Yun di dunia ini. Seseorang mendesah diam-diam. Aku masih ingat apa yang terjadi 3 tahun lalu. Keluarga Qi Yun musnah. Kamu mengatakan bahwa tidak baik bagi keluarga Qi Yun untuk menyinggung siapapun, tetapi mereka ingin memprovokasi keluarga Huang di kota yang luas. Sekarang Qi Yunan telah ditangkap, dia juga akan dibawa untuk disiksa dan dipenggal. Sejak itu, keluarga Qi Yun benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Cepatlah. Di tengah diskusi, terdengar suara teriakan, itu adalah 2 penjaga dari keluarga Huang, satu kiri dan satu kanan, meraung dengan ganas, dan mendorong Yunyun sambil meraung. Ayah, aku tidak berguna. Suara Qi Yunan kering dan serak, senyumnya sedih, dan dia bahkan tidak punya hak untuk bunuh diri. Hah? Siapa orang itu? Seseorang mendengus ringan, yang menarik perhatian semua orang. Tapi di ujung jalan, ada sesosok mendekat perlahan, berjubah hitam dan memakai topeng hantu. Orang-orang yang menonton berdiri di kedua sisi, tapi dia berdiri di jalan, jadi dia sangat eye-catching. Ye Chen datang dan menemukan tempat ini dengan sangat akurat. Dari kejauhan, dia melihat orang yang bereinkarnasi, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar suara gemuruh, dan langkah Ye Chen menjadi berat. Setiap kali telapak kakinya jatuh, tanah akan berguncang, dan niat membunuh yang dingin membuat jalanan yang ramai berubah menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Niat membunuh yang begitu kuat. Para penonton bergidik satu demi satu, wajah mereka yang berkultivasi lemah sudah pucat. Siapapun yang menghalangi, keluar. 2 penjaga dari keluarga Huang berteriak keras, dan paksaan kekaisaran tiba-tiba muncul. Ye Chen berjalan perlahan, tapi tetap tidak berhenti. Pengadilan kematian. Seorang penjaga dari keluarga Huang sangat marah, menghancurkan jalan dengan satu langkah, dan menamparkan Ye Chen dengan lambaian tangannya. Dengan ekspresi tenang, Ye Chen membalikkan tangannya dan menepuknya. Di tempat, penjaga keluarga Huang terbang keluar, lengannya berubah menjadi kabut darah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Mendesis. Para penonton tersentak, itu adalah raja. Dia dikalahkan dengan mudah oleh Kaisar Semu, mata semua orang pada Ye Chen berubah, betapa kuatnya dia. Bersenandung. Di tengah suara yang mengerikan, penjaga dari keluarga Huang yang terbang sebelumnya dipaku ke langit dengan tombak. Anda, penjaga yang tersisa dari keluarga Huang ketakutan dan mundur. Namun, saat dia mundur, kepalanya terpisah dari tubuhnya, dan bahkan roh primordial pun tidak bisa lepas dari pemotongan.
Gambar itu sangat berdarah, kepalanya berguling ke bawah, darah menyembur tipis, menodai jalan merah, dan menimbulkan suara ngeri. Kedua kaisar menghilang begitu mereka mengatakan bahwa mereka dihancurkan, dan Ye Chen tampaknya adalah dewa pembunuh. Di mata mereka, Ye Chen mengabaikan keterkejutan dari segala arah, dia sudah tiba di depan Qi Yunan, dan melepaskan belenggu yang mengunci Qi Yunan. Mengapa menyelamatkan saya? Qi Yunyun menatap Ye Chen, suaranya masih serak. Kamu adalah saudara laki-lakiku. Dengan air mata di senyumnya, Ye Chen mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di bahu Qi Yunan, esensi tubuh suci yang bergulir mengalir ke dalamnya, menerobos blokade Qi Yunan, dan juga menyehatkan tubuhnya. Saudara laki-laki, Qi Yunan bergumam, matanya penuh kebingungan. Ledakan, ledakan. Begitu kata-kata Qi Yunan jatuh, ada suara gemuruh di dunia ini. Kemudian, raungan monster datang dari jauh, dan para penonton tanpa sadar mengangkat kepala mereka. Apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang mengerikan, itu adalah ratusan singa api merah, yang masing-masing membawa seseorang, semuanya mengenakan jubah awan api, dan masing-masing dari mereka mengesankan. Penjaga bayangan api merah dari keluarga Huang. Seseorang berteriak, dengan ekspresi ketakutan. Ini masalah. Terlalu banyak orang memandang Ye Chen, dengan rasa kasihan di mata mereka. Apa pertempuran besar? Ye Chen mendongak diam-diam, tetapi dengan seringai. Balok kuning. Qi Yunan memandang Sutian, tetapi matanya yang redup berkedip dengan cahaya sedingin es, matanya tertuju pada singa api merah yang dipimpinnya, lebih tepatnya, dia tertuju pada singa api merah itu adalah pemuda berjubah ungu yang membawa penjaga bayangan Qian untuk menghancurkan keluarga Qi Yun. Ye Chen menutup matanya dan menggendong Qi Yunan di punggungnya, ayo cari tempat untuk memulihkan kultivasimu terlebih dahulu. Rekan Taois, aku sudah tidak berguna, lari. Qi Yunan buru-buru berkata, meskipun aku tidak tahu siapa itu dan mengapa kamu ingin menyelamatkanku, tolong jangan pergi ke air berlumpur ini, rekan Taois, kamu tidak akan bisa menyinggung keluarga Huang. 100 tahun yang lalu, kamu tidak memiliki ibu mertua seperti itu. Ye Chen tersenyum dan melangkah ke Sutian. 100 tahun yang lalu, gumam Qi Yunan, tidak tahu apa yang dibicarakan Ye Chen. Kelilingi dia untukku. Omelan dingin bergema di langit, dan ratusan singa merah menyala berlari ke depan, memenuhi langit kosong ke segala arah, mungkin karena momentum mereka yang luar biasa, langit berdengung dan bergolak. Benar-benar berani menyakiti keluarga Huang saya. Pemuda berjubah ungu dari keluarga Huang datang, mengendarai singa api merah, yang dapat digambarkan sebagai keagungan, seperti identitasnya, Huang Liang, tuan muda dari Huang keluarga di kota besar. Melihatmu tergantung seperti ini, itu pasti sangat berharga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen langsung pergi ke Huang Liang dan membunuhnya. Mencari kematian. Huang Liang segera mengendarai singa api merah untuk membunuhnya, memegang pedang pembunuh merah di tangannya, dia sebenarnya adalah seorang prajurit sok suci, dengan satu pedang dia memotong galaksi, membelah langit. Terserah kamu. Ye Chen mencibir, mengambil langkah menjauh, mengelak dalam sekejap, lalu menyusut 1 inci, dan langsung membunuh Huang Liang. Kamu. Ekspresi Huang Liang berubah drastis, dan dia buru-buru mengelak. Kemana harus pergi? Ye Chen menyusul, dan menamparkan balok kuning itu, dan bahkan tunggangannya, singa api merah, juga terbang keluar. Mungkin telapak tangan Ye Chen terlalu kuat, dan singa api merah ada di tempat. Itu berubah menjadi kabut darah. Tuan muda, banyak anggota keluarga Huang langsung mengejar Huang Liang Fei. Bunuh aku. Penjaga bayangan Qian keluarga Huang yang tersisa langsung membunuh Ye Chen, masing-masing dengan niat membunuh. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen mengayunkan tombak dan menebas. Penjaga bayangan api merah keluarga Huang yang bergegas berbalik oleh orang-orang yang dia tebas. Banyak orang jatuh ke langit, dan di sana sudah menjadi genangan darah di tanah. Sialan. Para penonton di bawah tidak bisa membantu tetapi bersumpah. Apakah orang itu seorang kuasi kaisar? Berani membuat keributan besar, itu pasti tunggul yang keras. Bunuh dia untukku. Huang Liang, yang dipukuli sebelumnya, kembali, tetapi didukung oleh 2 orang, dan meraung liar ke arah Ye Chen, seperti anjing gila. Tuan muda terhormat dari keluarga Huang, sang kaisar bintang api merah di masa depan, pernah mengalami penghinaan seperti itu. Kamu masih berani berteriak. Ye Chen menghancurkan penjaga bayangan keluarga Huang ke udara dengan tombak, lalu menyambar singa api merahnya, dan langsung menuju balok kuning. Mencari kematian. Segera, seseorang berteriak keras, dan sudah waktunya untuk menunjukkan kesetiaan mereka, dan mereka berdiri di depan Huang Liang. Orang yang berpura-pura agresif selalu mati dengan sangat cepat. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, mengayunkan tombak, dan memotong penjaga bayangan keluarga Huang dan singa api merah yang datang untuk membantai, darahnya sangat mencolok. Bunuh aku. Huang Liang meraung dengan marah, mundur sambil mengaum.
Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen mengendarai singa api merah, seperti seorang jenderal yang mendominasi medan perang. Melihat segalanya, mereka yang datang untuk memblokir, tidak ada dari mereka yang bisa memblokir tombaknya, dan darahnya seluruh langit. Ini sangat kuat. Qi Yunan di punggungnya terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Semu akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu mendominasi. Hah! Ye Chen, yang membunuh dengan gembira, melirik ke satu sisi, di mana awan dan kabut bergulung, dan tekanan dari kuasi Sage mengamuk, dan bukan hanya satu, tapi dua, kebanyakan dari mereka adalah nenek moyang dari keluarga Huang. Aku akan menyelesaikan akun denganmu ketika aku kembali. Ye Chen berbalik dan mundur, untuk sementara menghindari tepi, terutama dengan Qi Yunan. Jika dia sendiri, kedua orang bijak itu tidak akan takut, ini adalah kepercayaan dirinya. Hentikan dia. Huang Liang meraung dengan gila, tapi sudah terlambat, dan Ye Chen keluar dari pengepungan dan menghilang dalam sekejap.